Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 5 Batch 2 LPTKIAIN Curup Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ani Rubianti SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 153 Rejang Lebong, Desa Talang Blitar, Kecamatan Sidang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 5 Batch 2 LPTKIAIN Curup tahun 2022 dengan mengambil materi pada pembelajaran di kelas 5 bab 3 dengan tema cita-citaku menjadi anak yang soleh. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita bertemu lagi ya pada hari ini. Sebelum kita belajar, ya, silakan dipimpin doa dulu. Ananda Lutfi, silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, ya, sebelum kita absen, ibu mau kalian tepuk anak soleh dulu. Coba pimpin Putri Aprilia maju ke depan untuk tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Terima kasih Putri. Ya, biar tambah semangat ya. Baiklah, sekarang ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu ya. Anggi Jessica, Hadir, Bu. Apika Reta, Hadir, Bu. Dwi Nita Pratiwi, Hadir, Bu.
Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Hana, Sukma Maufiro, Hadir, Bu. Justin Ramadhani. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi sifat-sifat wajib Allah. Bisa? Bisa kan? Coba. 1, 2, 3. Wujud kidam bako muhalafatun. Persiapkan dulu bukunya, silakan dikeluarkan ya sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh ya. Tapi sebelum kita masuk materi, aku mau tanya dulu ya. Materi kita minggu lalu kita sudah bahas tentang apa coba? Materi kita minggu lalu tentang apa? Asmaul Husna, mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Ya, kita bahas tentang mengenal Allah, tentang yang kita bahas Asmaul Husna. Ada berapa yang kita bahas materinya? Ada berapa sob? 4. Apa saja Ren? Yang pertama ada Allah Maha Allah Maha ada Al-Mumit. Jadi apa keterkaitan materi kita pada siang hari ini dengan materi kita minggu lalu? Ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah cita-citaku menjadi anak yang solih. Ya, jadi keterkaitan materi kita dengan materi kita minggu lalu yaitu tentang anak yang soleh. Ya, salah satunya nanti kita bahas ada beberapa. Itu cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi keimanan kita itu bentuknya dengan kita menjadi anak yang soleh. Ya, kemarin kita bahaskan tentang Asmaul Husna, ada Allah itu maha mematikan, kemudian Allah itu maha hidup, dan Allah itu ada maha esa. Ya, semuanya itu berkaitan dengan keimanan kita. Itu nak ya. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Dan salah satunya adalah perilaku jujur. Ya, jadi kita sebagai muslim, sebagai anak-anak muslim harus berperilaku jujur. Kenapa harus berperilaku jujur? Karena ketika kita jujur akan disayang oleh Allah. Jadi kita sebagai muslim, sebagai anak-anak muslim harus selalu berperilaku jujur, baik dari jujur perkataan atau perbuatan. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuki materi kita pada siang hari ini lebih dalam lagi, ya tentang cita-citaku menjadi anak soleh, Ibu akan bacakan dulu, sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah kita mengikuti pembelajaran cita-citaku menjadi anak soleh, diharapkan peserta meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan daripada iman. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan ya perilaku jujur, hormat. Baiklah anak-anak, setelah kita ketahui tentang tujuan pembelajaran kita, sebelum kita masuk lagi materinya, ya Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian semua ingin disayang oleh Allah? Iya. Ingin ya, tentunya ingin, bukan hanya disayang Allah tapi disayang sesama manusia. Ya, dengan cara apa contohnya? Iya, bagus ya. Berarti sudah paham ya, agak paham tentang materi kita ini. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Silakan kalian perhatikan dulu ya tayangan yang ada di depan ini. Ya, ini adalah film pendek tentang sikap jujur. Ya, silakan kalian nonton dulu ya.
bagus tentang sikap jujur terhadap orang lain, ya. Kemudian jangan langsung menuduh, ya, cepat-cepat mengambil kesimpulan, ya. Itu jadi ya video yang tadi kita tanyakan. Baiklah, sekarang kita akan mulai materinya tentang bersikap jujur, ya nak ya. Yang pertama adalah kejujuran itu sesuatu yang mahal harganya. Ya, orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Ya, kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlak yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran, dan orang yang jujur ucapan dan perbuatannya itu selalu benar, ya. Dan dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya, yaitu orang yang jujur. Nah, kalau dia tidak suka berbohong, ya, karena berbohong itu apa? Sifat apa, nak? Berbohong? Ya, sifat tercela. Ya, kemudian ada beberapa tentang perilaku jujur itu. Ya, kita itu ada jujur kepada Allah, ya. Ada jujur kepada diri sendiri, ya. Kemudian ada jujur kepada orang lain. Ya, Ibu tanya dulu. Kalau kita melakukan ibadah, sholat, ya, itu contoh jujur kepada siapa? Baiklah anak, tadi penjelasannya ya tentang perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan saudara. Ya, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, ini. Bu, apakah ketika orang tua kita memerintahkan kita hal yang tidak baik, apakah harus diikuti? Oke, baik. Bagus sekali ya pertanyaan Anggi tadi. Jadi apakah ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan hal yang tidak baik, ya harus diikuti? Karena kita tadi bahas tentang patuh terhadap orang tua. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Walaupun kita harus patuh dan taat terhadap orang tua, hal-hal yang baik saja taatnya kita tadi. Tapi ketika itu misalnya orang tua kita memerintahkan kita ngajak atau memerintahkan kita untuk mencuri, misalnya, itu kan hal yang tidak baik, ya nih, ya nak ya. Itu tidak boleh kita ikuti, ya. Jadi taatnya di sini adalah taat terhadap patuh terhadap perintah orang tua yang itu tidak keluar dari ajaran agama kita, ya nak ya. Walaupun kita harus patuh, taatnya adalah tentang kebaikan, ya, bukan tentang keburukan. Baiklah, sudah anak-anak ngerti ya dari penjelasan tadi dan dari pertanyaan teman-teman kalian tadi yang luar biasa ya, bagus sekali. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah paham, kita akan bagi kelompok, ya. Silahkan ke kelompoknya, kemarin sudah dibagi ya. Sekarang gabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan ada bahas ya materi-materi yang harus kalian diskusikan untuk kalian masing-masing. Silahkan untuk duduk berkelompok. Nah, baiklah anak-anak, sudah dibagi ya, sudah berkelompok. Sekarang tugas kelompoknya adalah yang pertama, kelompok 1 membahas tentang bersikap jujur, ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, ya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang indahnya saling menghargai, ya. Nah, silahkan berdiskusi secara adil, ya, kemukakan pendapat dengan baik, ya. Silahkan dikerjakan. Yang nulisnya satu saja, ya.
mempersentasekan hasil diskusi kelompok masing-masing. Dari kelompok 1, silakan siapa yang mau mewakili untuk mempersentasekan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami. Ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya selalu menaati perintah Allah. Sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin mau bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa contoh jujur kepada diri sendiri? Contoh jujur kepada diri sendiri adalah tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Itu salah satu contohnya, jujur kepada diri sendiri. Cukup? Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah persentase. Silakan kembali ke tempatnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya, jadi kesimpulan kita pada materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian untuk melaksanakan LKPD, ya, lembaga kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan dibuat LKPD-nya, ya, nanti langsung dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Baiklah, sudah selesai LKPD-nya. Silakan kalian kumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Oh, ya, silakan. Taruh di sini. Oke, baik, terima kasih ya. Ibu akan langsung koreksi dan bagikan kepada kalian. Baik anak-anak, ya, jadi Ibu akan sampaikan apa manfaat materi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentang untuk membiasakan perilaku jujur, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, untuk dari perkataan kita atau perbuatan. Ya, baik perkataan dan perbuatan itu harus jujur biar kita dipercaya oleh orang lain dan disayang oleh siapa? Allah. Kemudian apa? Manfaat hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan saudara. Ya, tentunya sebagai anak kita harus taat dan patuh terhadap orang tua kita. Ya, kemudian sebagai siswa kita harus taat dan patuh kepada guru kita. Ya, tidak boleh melawan. Ya, harus patuh terhadap perintah yang baik. Ya, naknya biar kita apa? Ya, tentu saja bisa disayang, ya, oleh orang tua kita ataupun guru dan saudara kita. Ya, anak-anak, materi kita sudah selesai hari ini, ya, tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Semoga materi kita hari ini bermanfaat, ya, bisa diambil perilaku-perilaku yang kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, untuk minggu depan, sebelum kita tutup, untuk minggu depan kalian pelajari di rumah, ya, tentang materi kita selanjutnya, yaitu bulan Ramadan yang indah. Ya, kalian baca-baca untuk di rumah, ya. Jadi sebelum kita tutup, kita sama-sama bacakan lafaz hamdalah.